Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rihwani, NIM 20030150066 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit memaparkan materi tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Adapun pendapat beberapa para ahli yaitu Agus Mulkholid dan Sumarjuno. Yang pertama yaitu Agus Mulkholid, yaitu menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan atau berarti. Yang kedua yaitu Sumarjono, menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Yang kedua yaitu fungsi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam membangun dan mempertahankan bangsa dan negara. Ada 3 fungsi khusus kebugaran jasmani, yaitu yang pertama berdasarkan pekerjaan, yang kedua berdasarkan keadaan, dan yang ketiga berdasarkan umur. Yang pertama itu berdasarkan pekerjaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Yang kedua yaitu berdasarkan keadaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat untuk rehabilitasi, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahiran. Dan yang ketiga yaitu golongan berdasarkan umur bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga yaitu komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama berhubungan dengan kesehatan dan yang kedua berhubungan dengan keterampilan. Yang pertama, kebugaran jasmani berhubungan dengan kesehatan, yaitu terdiri dari daya tahan jantung, paru-paru, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Yang kedua yaitu berhubungan dengan keterampilan, terdiri dari kecepatan power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Menurut Sadoso Sumarjono mengelompokkan kebugaran jasmani dalam 4 komponen pokok, diantaranya yang pertama yaitu ketahanan jantung dan peredaran darah, yang kedua yaitu kekuatan, yang ketiga yaitu ketahanan otot, yang keempat yaitu kelenturan. Selanjutnya yaitu komponen pokok yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kesanggupan dan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan daya kerja terutama fungsi jantung, peredaran darah, perut, dan otot. Yang ketiga, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, yaitu adanya pemulihan kembali.
dan selanjutnya masih memiliki cadangan energi. Yang terakhir, secara umum membantu meningkatkan kualitas seseorang. Yang keempat, yaitu cara meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmani tidak terlepas dari latihan jasmani yang membina keseimbangan unsur kebugaran jasmani. Untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu contoh adalah dengan melakukan latihan fisik atau latihan jasmani. Selanjutnya yaitu ada 3 cara meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani. Yang pertama, intensitas latihan. Yang kedua, lamanya latihan. Dan yang ketiga, takaran latihan. Yang pertama yaitu intensitas latihan. Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Artinya, bagi seseorang yang umurnya 45 tahun, bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan haruslah sampai denyut nadi mencapai paling sedikit 126 per menit atau 72% dari denyut nadi maksimal, dan paling tinggi 152 denyut per menit atau 87% dari denyut maksimal. Yang kedua yaitu lamanya latihan. Lamanya latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai zona latihan dan berada dalam zona latihan 15-25 menit. Yang ketiga yaitu takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. Sebaliknya, jika intensitas latihannya lebih kecil, maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20-30 menit dalam zona latihan. Lebih lama baik. Latihan-latihan tidak akan efisien atau kurang membuahkan hasil kalau kurang dari takaran tersebut. Yang kelima yaitu bentuk-bentuk latihan. Berkenaan dengan pembinaan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kinerja organ-organ tubuh secara maksimal, maka perlu mengenal beberapa unsur-unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot, jantung dan paru-paru, dan kelentukan. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang, tentang kemampuannya dalam menggunakan otot yang dapat menerima beban sewaktu bekerja. Bentuk tes kekuatan ada 2 macam, yaitu yang pertama tes laboratorium, yang kedua tes lapangan. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya interval training, lari, akselerasi, dan lari naik turun tangga. Yang ketiga, daya tahan otot jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Misalnya lari jarak jauh, lari 12 menit, lari lintas alam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kelentukan atau kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah ada 2 bentuk dalam mengembangkan kelentukan, yaitu yang pertama peregang statis, yang kedua peregangan dinamis. Yang pertama yaitu peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan menggenggam tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Yang kedua yaitu pegangan dinamis.
Pegangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama atau dengan memantul-mantulkannya. Dan yang terakhir yaitu alat ukur kebugaran jasmani. Yang pertama, tes kebugaran jasmani yang digunakan untuk anak-anak dari usia sekolah dasar. Yang kedua, tes kebugaran jasmani dari usia lanjut. Dan yang ketiga, tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah atas. Baik, itulah sedikit pemaparan materi tentang kebugaran jasmani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.